Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema kedua, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, kamu sudah harus persiapkan buku cetak tema 1 dan juga buku LKS tema 1. Sudah siap semuanya? Jika sudah, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tema 1, subtema kedua, pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada pembelajaran pertama ini, kita awali dengan pelajaran PPKN. Ada berbagai macam makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia. Dimulai dari yang pertama ada sate. Siapa sih yang gak kenal sate? Sate ini adalah makanan yang terbuat dari potongan daging kecil-kecil yang ditusuk dari bilah bambu atau lidi. Lidi itu dari tulang daun kelapa ya. Kemudian daging itu dibakar menggunakan bara arang kayu. Sate ini disajikan dengan berbagai jenis bumbu. Ada bumbu kacang, bumbu kecap, bumbu sambal, dan lain sebagainya. Daging yang dapat dijadikan sate antara lain ada daging ayam, daging kambing, daging domba, dan daging kelinci. Sate diketahui berasal dari Pulau Jawa. Sate dianggap makanan nasional Indonesia. Sate juga populer di negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Serta populer juga di negara Belanda loh. Geplak. Geplak merupakan makanan khas dari Yogyakarta. Makanan ini terbuat dari kelapa dan gula. Rasanya manis. Siapa yang sudah pernah cobain geplak? Selanjutnya adalah makanan gudeg. Gudeg adalah makanan khas dari Yogyakarta juga. Bahan baku pembuatannya adalah dari buah nangka muda, kemudian direbus dalam campuran santan, gula aren, dan bumbu khas Jogja selama beberapa jam loh mengolah gudeg ini. Empek-empek. Empek-empek adalah makanan khas dari Palembang. Makanan ini terbuat dari ikan dan tepung tapioka. Kemudian disiram saus gula aren yang asam, pedas, dan nikmat. Selanjutnya kita memasuki pelajaran IPS mengenai kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Negara yang pertama ada negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang mengandalkan sumber daya alamnya sebagai devisa utama. Hasil tambang utamanya adalah minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, dari negara Filipina. Hasil pertanian yang utama dari Filipina adalah padi. Kemudian ada tebu, kelapa, tembakau, dan rami. Di Filipina terdapat pusat penelitian padi internasional atau yang disebut IRI. IRI ini kepanjangan dari International Rice Research Institute. IRI ini bertugas atau dipekerjakan untuk menemukan bibit unggul. IRI terletak di kota Los Banos, Filipina. Filipina mengimpor minyak mentah, mesin-mesin, dan juga gandum. Filipina mengekspor, kalau tadi mengimpor, sekarang mengekspor berbagai peralatan elektronik, kain, buah, sayur, hasil hutan, dan mineral. Hasil pertanian yang paling utama adalah padi,
tebu, kelapa, tembakau, dan rami. Negara selanjutnya adalah negara Thailand. Hasil utama dari negara Thailand adalah padi. Kemudian hasil keduanya dari negara Thailand adalah karet. Di mana negara Thailand adalah penghasil karet terbesar ketiga di dunia. Komoditas lainnya berupa tebu, kelapa, singkong, tembakau, dan tapioka. Selanjutnya kita masuk ke negara Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, juga alat elektronik dan bahan-bahan konsumsi. Kegiatan perekonomiannya yang paling utama adalah di sektor perdagangan, industri, dan jasa. Singapura ini merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki hasil tambang sama sekali. Namun begitu, Singapura merupakan negara yang berpendapatan paling tinggi di Asia Tenggara. Negara selanjutnya adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia juga menghasilkan pupuk, tepung tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, tembakau, ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor loh ke negara lain. Negara selanjutnya adalah negara Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Malaysia menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Hasil tambang lainnya dari negara Malaysia yaitu ada minyak bumi, biji besi, bauksit, dan gas alam. Tapi yang paling utama dari negara Malaysia adalah terkenal karena menghasilkan biji timah terbesar di dunia ya. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Myanmar merupakan negara agraris. Hayo, siapa yang masih ingat? Apakah yang dimaksud dengan negara agraris? Ya, benar. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian atau sebagai petani. Kegiatan ekonomi yang utama dari negara Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hasil sektor agraris yang utama adalah padi, kacang-kacangan, jagung, tebu, teh, kayu jati, dan kayu besi. Kayu besi kalau di Indonesia namanya kayu ulin. Sektor pertambangan menghasilkan tembaga, timah, dan perak. Selanjutnya kita masuk ke negara Vietnam. Vietnam hasil utamanya adalah padi. Hasil pertaniannya antara lain ada buah-buahan, kacang-kacangan, jagung, tebu, kapas, kopi, teh, dan juga karet. Hasil tambangnya berupa antrasit, biji besi, fosfat, emas, timah, dan grafit. Perikanannya dipusatkan di Teluk Tonkin dan Laut Cina Selatan. Negara selanjutnya adalah negara Kamboja. Hasil pertanian yang paling utama dari negara Kamboja adalah padi, jagung, kedelai, dan lada. Nah, di mana lada ini banyak diusahakan di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Hasil perkebunannya berupa karet dan tebu. Hasil tambangnya berupa biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, dan emas. Kamboja merupakan negara yang miskin kandungan mineral. Tetapi di sisi lain, Kamboja memiliki perikanan yang cukup melimpah di sungai dan danaunya loh. Negara selanjutnya adalah negara Laos. Laos ini merupakan negara agraris juga. Sektor pertaniannya banyak diusahakan di sekitar Sungai Mekong. Hasil pertaniannya yang utama adalah padi, jagung, dan tembakau.
Hasil tambangnya berupa timah, timbal, perak, dan emas. Komoditas ekspor utamanya antara lain timah, kayu, dan kulit hewan. Negara selanjutnya, negara Timor Leste. Penduduk Timor Leste sangat bergantung pada bidang pertanian, terutama jagung yang merupakan bahan makanan pokoknya. Selain jagung juga ada beras, singkong, dan juga ubi. Di beberapa pelosok desa di Timor Leste, perdagangannya masih dengan sistem barter. Ayo, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan barter? Ya, barter itu adalah sistem tukar-menukar barang. Misalnya, Miss Novi mempunyai 1 ekor ayam, tetapi Miss Novi ingin menjualnya dengan sayur. Kemudian ada penjual lain yang juga membutuhkan ayam. Jadi saling bertukar. Yang ayam tadi Miss Novi mendapatkan sayur, penjual sayur mendapatkan ayam. Di Timor Leste, kopi yang dihasilkan juga menjadi salah satu kopi terbaik di dunia. Hasil tambang yang dimiliki antara lain minyak, emas, mangan, dan marmer. Selanjutnya kita masuk pelajaran IPA ya. IPA di sini kita akan menjelaskan beberapa jenis hewan dan kebiasaannya. Yang pertama ada kelelawar. Kelelawar adalah hewan yang tergolong mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Kelelawar merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang loh. Kelelawar hidup di gua yang lembab dan gelap atau di pepohonan yang tinggi. Kelelawar merupakan hewan nokturnal. Pengertian dari hewan nokturnal yaitu hewan yang mencari makan pada waktu malam hari. Kelelawar tidur pada siang hari dengan keadaan menggantung terbalik. Kelelawar memiliki pendengaran yang cukup tajam. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi. Pengertian dari kemampuan ekolokasi yaitu menggunakan gelombang bunyi untuk mengetahui posisi suatu benda. Kelelawar mengeluarkan frekuensi suara yang sangat tinggi. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi ini dinamakan bunyi ultrasonik. Pengertian dari bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Berdasarkan jenisnya, kelelawar terdiri atas yang pertama ada kelelawar buah, berarti dia pemakan buah. Yang kedua ada kelelawar ikan, berarti dia pemakan ikan. Yang ketiga ada kelelawar lidah panjang, yaitu pemakan nektar. Dan yang keempat ada kelelawar katak, berarti dia pemakan katak. Yang terakhir ada kelelawar vampir, yaitu kelelawar penghisap darah. Ih, serem. Selanjutnya kita memasuki pelajaran PPKN. Dilihat dari gambarnya saja kalian pasti sudah tahu ya. Ini adalah lambang sila kelima. Apa lambang sila kelima? Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Bunyi dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara umum, nilai-nilai sila kelima Pancasila yaitu yang pertama, setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Yang kedua, tidak adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas. Ketiga, adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian, hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Keempat, kedermawanan terhadap sesama, sikap hidup hemat, sederhana, dan bekerja keras. Kelima, menghargai hasil karya orang lain. Keenam, menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasan kepada sesama.
Yang ketujuh, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila kelima, antara lain yang pertama, memajukan perbuatan yang luhur. Kedua, bersikap adil terhadap sesama manusia. Ketiga, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Keempat, berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Kelima, membiasakan hidup sederhana dan hemat guna menciptakan keseimbangan kehidupan. Selanjutnya ada penerapan dari nilai sila kelima Pancasila, antara lain 1. Bersikap adil. 2. Tidak boros. 3. Tidak bergaya hidup mewah, tidak berfoya-foya ya. Yang keempat, tidak merugikan kepentingan orang lain. Yang kelima, menghargai orang lain. Dan yang keenam, suka bekerja keras. Nah, anak-anakku sekalian, baru saja tadi kita telah simak bersama-sama video pembelajaran dari tema 1, subtema kedua, pembelajaran 4, 5, dan 6. Ayo, apa saja yang tadi sudah dijelaskan? Yang pertama, tadi kita sudah bersama-sama menyimak tentang makanan tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, ada juga kerjasama ekonomi ASEAN. Masing-masing negara ASEAN punya keunggulannya masing-masing dalam menghasilkan komoditas ekspor dan impor. Kemudian ada juga tentang hewan mamalia yang disebutkan adalah kelelawar. Apa itu yang dimaksud dengan ekolokasi? Apa itu yang dimaksud dengan hewan nokturnal? Kemudian tadi kita sudah membahas tentang Pancasila sila kelima. Ada contoh perilaku dan sikap yang sesuai dengan sila kelima. Apa saja coba? Yang pertama, kita harus hidup hemat, tidak boleh boros, tidak boleh berfoya-foya. Kemudian yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Nah, itu tadi telah kita simak bersama-sama video pembelajaran pada hari ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi.